Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran tema 5 pengalamanku, subtema 1 pengalamanku di rumah. Mata pelajaran matematika, materi alat ukur panjang. Kalian tahu nggak sih? Alat yang digunakan untuk mengukur panjang adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Nah, pernahkah kamu menggunakan penggaris? Coba sebutkan benda apa yang pernah diukur dengan penggaris. Kalian pernah mengukur benda apa saja menggunakan penggaris? Nah, contohnya itu ada buku, jam dinding, kotak tisu, pensil, atau benda yang lainnya ya. Coba sebutkan satuan ukuran yang ada di penggaris. Satuannya itu sentimeter. Nah, di sini ibu punya sebuah percakapan antara ibu dan Beni. Bu, apakah nama satuan pada penggaris? Beni lupa nama satuannya. Satuan ukuran pada penggaris adalah sentimeter. Sentimeter disingkat cm. Nah, jadi kalian bisa menuliskan keterangan sentimeter itu dengan huruf cm ya anak-anak. Nah, selanjutnya, bagaimana cara menggunakannya, Bu? Cara menggunakannya adalah sebagai berikut. Ukur benda dimulai dari angka 0. Angka 0 pada penggaris harus lurus dengan pangkal benda. Jadi harus lurus dengan ujung benda yang akan kita ukur ya anak-anak. Nah, ini berterima kasih nih kepada ibunya karena sudah memberitahu. Nah, sekarang kamu sudah mengetahui cara mengukur benda kan? Coba ukurlah benda-benda yang ada di sekitarmu menggunakan penggaris. Nah, di sini ibu sudah menyiapkan sebuah tabel. Di sini ada nama benda dan panjangnya. Nah, kebetulan ibu sudah mengukur beberapa benda. Contohnya ada buku. Ibu sudah ukur buku dan panjangnya ternyata 30 cm. Kemudian ibu mengukur jam dinding, panjangnya itu 27 cm. Kemudian ibu mengukur pensil, panjangnya 15 cm. Lalu ibu mengukur sisir. Nah, panjang sisir itu 22 cm. Nah, yang terakhir tadi ibu sudah mengukur kotak pensil. Ternyata panjang dari kotak pensil itu 18 cm. Nah, tadi ibu sudah mencoba mengukurnya masing-masing benda menggunakan penggaris. Kamu sudah dapat mengukur panjang benda di sekitarmu. Nah, coba perhatikan gambar berikut. Pilihlah benda yang dapat diukur dengan penggaris, kemudian berikan tanda centang pada gambar berikut. Nah, coba kita simak bersama-sama ya. Yang pertama itu ada gambar kotak tisu. Kira-kira bisa tidak diukur dengan penggaris anak-anak? Bisa ya. Yang kedua itu ada pintu. Nah, pintu ini kan panjang. Kira-kira bisa tidak kita ukur menggunakan penggaris? Tidak bisa ya, karena terlalu panjang. Kemudian yang ketiga ada meja. Kira-kira meja bisa tidak? Bisa. Yang keempat ada tangga. Wah, kalau tangga kira-kira bisa tidak kita ukur dengan penggaris ya anak-anak? Tidak bisa karena tangga itu panjang ya. Kemudian yang kelima ada foto yang ada di dalam figura, bisa ya. Kemudian ada akuarium. Nah, akuarium ini bisa tidak kita ukur dengan penggaris? Tentunya bisa. Akuarium ada yang ukurannya sedang ya. Nah, ternyata selain penggaris ada juga alat ukur panjang yang lainnya nih anak-anak nih. Di sini ada meteran, ada jangka sorong, dan ada mikrometerskop. Untuk meteran ini bentuknya beragam ya. Terus jangka sorong ini digunakan untuk mengukur benda yang bentuknya bulat atau lingkaran. Contohnya kelereng, cincin, atau benda yang lainnya. Selanjutnya mikrometerskop ini untuk mengukur ketebalan. Bisa untuk mengukur ketebalan buku, kertas, besi, baja, atau yang lainnya. Selanjutnya di sini ada percakapan antara Beni dan kakaknya.
Kak, Beni ingin mengukur piano, tetapi pianonya panjang. Alat apa yang bisa digunakan? Beni dapat menggunakan penggaris. Beni dapat juga menggunakan meteran. Karena bendanya lebih panjang dari penggaris, maka gunakan meteran. Ternyata Beni ingin mengukur sebuah piano nih. Beni mengukur panjang piano. Beni menggunakan penggaris lebih dari 1 kali. Beni juga dapat menggunakan meteran. Meteran untuk mengukur benda yang panjangnya lebih dari penggaris. Nah, coba sekarang berikan tanda centang untuk benda yang diukur menggunakan meteran. Yang pertama ada laptop. Laptop perlu diukur dengan meteran tidak? Jawabannya tidak ya, bisa menggunakan penggaris. Yang nomor 2 ada lemari. Lemari bisa diukur menggunakan meteran tidak ya? Bisa ya anak-anak ya, karena lemari itu kan panjang. Selanjutnya ada akuarium. Akuarium bisa diukur pakai meteran atau lebih cocok pakai penggaris. Karena akuariumnya besar atau panjang itu jadi pakai meteran ya. Selanjutnya ada karpet. Karpet ini panjang, berarti bisa diukur menggunakan meteran? Bisa. Oke, selanjutnya gambar nomor 5, kipas angin. Tapi kipas anginnya ukurannya kecil, ini pendek. Jadi perlu diukur menggunakan meteran atau tidak? Tidak ya, ini bisa menggunakan penggaris. Selanjutnya nomor 6 ada meja. Ini mejanya panjang, perlu menggunakan meteran atau tidak? Perlu, karena ini panjang ya. Selanjutnya guci. Di sini gucinya kecil ukurannya ini. Perlu menggunakan meteran atau tidak kira-kira? Tidak ya, bisa menggunakan penggaris ini. Selanjutnya ada lampu belajar. Lampu belajarnya juga ukurannya pendek ini anak-anak ini. Perlu menggunakan meteran atau tidak? Tidak ya. Selanjutnya nomor 9 pensil. Pensil perlu diukur pakai meteran? Tidak ya. Pakai penggaris bisa itu. Selanjutnya nomor 10 pintu. Nah, kalau pintu ukurannya kan panjang, berarti perlu menggunakan meteran atau tidak ya kira-kira? Perlu. Selanjutnya jam dinding. Jam dinding perlu menggunakan meteran? Jawabannya tidak ya, bisa menggunakan penggaris ini. Selanjutnya ada buku tulis. Buku tulis perlu diukur menggunakan meteran? Tidak ya, ini bisa menggunakan penggaris juga. Selanjutnya nomor 13 ada gambar sepatu. Kira-kira perlu digunakan pakai meteran atau tidak? Tidak. Terus ada magnet. Magnet perlu mengukur menggunakan meteran? Tidak juga ya, karena ukurannya kan pendek. Yang terakhir ada pagar. Nah, biasanya pagar ini dijumpai di rumah-rumah. Pagar kan panjang, berarti bisa untuk diukur menggunakan meteran. Jadi meteran untuk mengukur panjang benda. Meteran juga untuk mengukur jarak antara dua benda. Selanjutnya ibu punya percakapan antara Beni dan kakaknya. Kak, Beni mau bertanya. Iya, tanya tentang apa? Bagaimana cara menggunakan meteran? Caranya sama dengan menggunakan penggaris. Mulailah dari angka 0, di mana 100 cm sama dengan 1 meter. Meter bisa ditulis M saja. Jadi diingat ya anak-anak ya, M itu mewakili meter. Nah, coba kita perhatikan. Oh, setiap garis pada meteran sama dengan penggaris. Ya benar, garis itu yang digunakan mengukur panjang benda. Coba perhatikan, 1 meter sama dengan 100 cm. Perhatikan percakapan di atas, percakapan antara Beni dengan kakaknya tadi. 1 meter sama dengan 100 cm atau 100 cm sama dengan 1 meter. Nah, ini diingat ya anak-anak ya. Coba sekarang kita isi titik-titik berikut ini. Nomor 1.
Titik-titik dan titik-titik merupakan alat untuk mengukur panjang. Tadi alatnya ada dua, apa saja alatnya untuk mengukur panjang benda? Betul, di sini ada penggaris dan meteran. Nomor 2 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, coba diingat tadi. 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi kalau 3 meter sama dengan berapa senti? Tinggal kita kalikan 100 saja. 3 kali 100 sama dengan 300. Atau kita tambahkan 02 di belakang angka. Nomor 3, 4 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Diingat lagi, tadi 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kalau 4 meter sama dengan 4 kali 100, jadinya sama dengan 400 cm. Atau kita tambahkan 02 di belakang angka 4. Selanjutnya nomor 4, titik-titik meter sama dengan 500 cm. Harus kalian ingat, kalau 100 cm itu sama dengan 1 meter. Jadi, kalau 500 cm sama dengan 5 meter, atau kita kurangi saja nolnya di belakang angka. Nomor 5, titik-titik meter sama dengan 600 cm. Perlu diingat lagi, 100 cm sama dengan 1 meter. Berarti kalau 600 cm sama dengan 6 meter. Nah, untuk latihan, kerjakan Bu Pena jilid 2C halaman 6 dan 14. Selamat mengerjakan ya.